Nah, dan enaknya yang tadi saya bilang, kenapa sistem pompa di depan dan chamber ini posisinya lebih tinggi dari kolam. Kita kalau melakukan backwashed besar ini tidak perlu ibaratnya menghabiskan air kolam sampai terlalu banyak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, halo Sobat Blessed People dan terutama koi lover. Mungkin selama ini kita belum pernah buatin tips detail bagaimana backwashed besar sebuah kolam koi dengan tentu saja standar spek di kolam Blessed Koi. Nah, saya sangat perlu. Nih, ini sebetulnya sedikit saya ceritain dulu supaya teman-teman ngerti. Ini sebetulnya air nggak ada masalah, lihat. Bening banget tuh, lihat, celing sekali. Ya kan? Ikan juga nggak ada masalah, air nggak ada masalah. Nah, saya lihat catatan, ini running sudah bulan 10. 10 bulan nih, berarti nggak pernah dibersihin sama sekali, cuman backwashed doang, cabut-cabut doang. Nah, kebetulan aliran kolam di Blessed Koi Pond ini adalah aliran males, Norma. Jadi nggak aliran yang nanti setiap berapa bulan sekali ngangkat media, bersihin, ngangkat media, bersihin. Itu bukan aliran kita memang aliran males. Meskipun tanpa unit RDF. Nah, kalau pakai unit RDF lebih gampang lagi. Nah, tapi ini saya kasih contoh yang tanpa unit RDF pun itu sangat mudah sekali. Dan nanti teman-teman akan lihat tidak ada satu media pun, baik itu mechanical maupun biologis, yang kita angkat untuk dibersihin sampai dikeluarin, nggak perlu. Ya, terutama nanti media biologis biocube-nya itu atau bioblok, kita tinggal semprotin dari atas. Ya, nah simpelnya adalah yang pertama, pompa ini matiin semua, karena kan kita sistem pompa di awal. Pompa ini matiin semua. Nah, ini sebetulnya ada sedikit kekurangan. Jadi ini bottom drain 3, ibaratnya BD stoppernya, yang dua pipa ini kurang panjang. Nanti kita buatin gampang lah, karena kan ini tinggal kita besok buatin seperti ini. 2 in, sok 3 in, untuk nutup bottom drain supaya air kolam ini nggak turun. Ya kan? Nah, untuk tips untuk pompa di awal, pompa ini jangan mepet dasar kolam. Kenapa kok? Nanti kotorannya masuk kolam semua, pompanya cepat rusak. Oh. Jadi dibikin agak gantung. Seperti itu. Dari dasar berapa cm? 10 sampai 15 cm lah. Nah, yang di dasar kotorannya gimana, Pak? Itu ada lubang backwashed nih. Tuh. Oh, berarti Ya. di chamber ini pun juga ada. Ada backwashnya juga, betul. Nah, ini saya tutup dulu ya, supaya air kolamnya nggak habis. Karena kan 35 ton, kalau air kolamnya terlalu habis, ngisinya lumayan boros juga gitu loh. Nah, ini sebetulnya kenapa airnya masih keluar, karena pipanya kependekan bottom drain stoppernya. Harusnya segini nih minimal. Nah, tapi yang dua tadi kita cari nggak ketemu, ya kita pakai yang pendek sementara. Nah, oke. Chamber pertama. Ini chamber pertama ini mechanical brass standar. Kedua Chapman. Chamber ketiga Chapman. 4 biocube, chamber kelima biocube. Nah, kemudian kita pakai sistem gravitasi untuk sebagian balik outputnya menjadi waterfall dan arus. Nah, sedikit saya edukasi sistem pompa di awal ini dengan menggunakan gravitasi, tekanannya untuk ke waterfall dan arus lebih pelan dibandingin yang pompa terakhir, karena pompanya nanti bisa direct langsung ke outputnya ke waterfall atau ke arus seperti itu. Tapi itu tidak terlalu prinsip. Nah, sudah, kita misalkan nih mau bersihin yang chamber brass dulu. Ya, kita cabut ini ya. Cabut, set. Ini chamber pertama. Ya, chamber pertama yang mechanical brass. Ya, tuh kotoran-kotoran amoniaknya keluar semua. Nah, karena ini backwashed besar, biasanya kalau backwashed kecil ini bedanya apa sih dengan backwashed besar? Kalau backwashed kecil ini hanya beberapa detik. Paling biasanya 30 detik, 1 menit lah maksimal biar dia keluar. Setelah itu kita tutup lagi. Nah, tapi karena ini backwashed besar, mau nggak mau harus kita sampai asat total. Gitu. Nah, saya pengen nunjukin ke teman-teman apabila kolam kita suatu saat butuh backwashed besar ini seperti ini. Tapi sebetulnya ini belum perlu. Cuman saya kasih contoh, nanti Norma tunjukin airnya masih celing, masih bening, ikan pun juga bagus semua. Ini intinya untuk contoh aja lah. Nah, biasanya saya backwashed besar ini 2 tahun, Norma. Biasanya 2 tahun. Makanya kolam yang angka 8 dan angka bulat itu kan sudah setahun lebih, sampai sekarang belum pernah backwashed besar.
Justru ini yang big boss besar. Kenapa? Karena nyontohinya lebih enak ini. Kan lebih panjang sama lebih lebar gitu. Nah, ini kita tunggu sampai nanti air di sini habis. Nah, simple. Gimana Pak biar gogorokannya ini bersih? Sebetulnya ada satu pompa sama selang, ini masih perjalanan. Kita pakai ember lah yang paling gampang. Yuk, pakai ember itu ya. Pakai air kolam, gebyurin aja dari sini. Nah, nanti iya, nanti kotoran-kotorannya akan turun ke bawah. Itu turun ke bawah, di flash, di backwash di yang tadi pertama itu. Nah, seperti ini aja nih. Set. Nah, udah rontok semua nih. Nah, sesimpel ini. Jadi bukan terus berasnya diangkatin satu-satu lah. Paling kalau 2 tahun biasanya teman-teman males bersihin, males bila seperti ini, ganti aja beras baru. Kan beras itu murah. Ya, tapi ini saya kasih contoh sebetulnya bukan kolam ini harus di backwash besar, tapi intinya mumpung ini pas ada mau masuk ikan baru, dan kita kebetulan juga contohnya yang paling enak nih kolam 35 ton, ya kita buatin. Nah ini nih, pakai ini aja nih. Ya, lebih cepat. Nah ini nanti per chamber sama, di juga sama, di JabMat sama, di media biologis Biocup juga sama. Jadi inilah yang saya bilang teman-teman, kalau di kita memang sistemnya seperti ini. Jadi customer kalau intinya mau backwash besar ataupun backwash kecil itu gampang. Intinya tidak perlu mengeluarkan media sama sekali, baik itu mechanical maupun yang biologisnya, seperti itu. Nah, nih sedikit edukasi juga yuk sambil nunggu selangnya ngengat atau kayak nyamuk atau apa nggak tahu lah. Ini memang wajar karena ini musim dan ini outdoor. Hati-hati jangan disemprot baygon, jangan disemprot hal-hal yang kimia. Paling kalau saya nanti biasanya saya kasih dimilin aja udah. Nah, udah agak membaik tapi tetap nggak bisa hilang 100%. Memang mengganggu sih kayak kalau ini nggak terlalu banyak nih, biasanya agak banyak. Ya, ini pas agak banyak. Jadi ini nanti dengan sendirinya seiring berjalan musim ini akan ibaratnya akan berganti sendiri seperti itu. Nah, ingat ya, saat melakukan ini semua pompa matiin aja ya. Yang pompanya waterfall juga matiin, aeratornya aja nyala. Aerator tok nyala. Nah, aerator nyalain. Aerator tok. Nah, sip, aerator tok pompa itu. Ya, aeratornya nah, sudah. Nah, Pak, nanti ikannya nggak kenapa-kenapa? Enggak, ini paling 15 menit paling lama. Oke, sudah. Nah, nanti Mas Anam akan kasih lihat, kita pakai pompa sama selang seperti ini aja. Tancepin, udah semprotin dari atas. Nah, tuh seperti itu aja udah. Nah, kalau teman-teman apa sih selang yang lebih kencang itu loh, tekanannya apa sih namanya, Norma? Ya, pakai itu lebih bagus lagi. Cuman kita pas adanya di showroom sama nggak sempet ngambil, kita pakai pompa manual seperti itu. Yuk Norma kesini Norma. Tuh lihat tuh, amonianya langsung keluar semua Norma. Tuh, kotor kan? Iya kan? Tadi yang sisa-sisanya yang nyangkut-nyangkut di media sikat brush bagian atas itu nanti akan kebuang. Nah ini tunggu aja sampai habis. Sesimpel itu. Sesimpel ya? itu. Dan itu pun juga nggak tiap bulan. Enggak, ini kan ini 10 bulan loh. 10 bulan. Kamu pernah lihat nggak saya backwash besar kolam ini? Biasanya kan cabut-cabut sebentar aja gitu loh. Dan ingat sekali lagi, air ikan tidak ada masalah gitu loh. Cuman ini hanya untuk contoh aja buat teman-teman black people dan koi lover, supaya ada gambaran kalau bikin kolamnya sistemnya bener itu maintainnya gampang. Nah kalau memang bikinnya salah, ya memang agak repot, harus ngeluarin media bersihin dan lain-lain gitu. Tuh Mas Anam nyemprotin dari sana, amonianya keluar dari sini. Tuh, ya kan kotor terus airnya karena memang kan jaringnya itu kan jaring sikat brush itu media mechanical pertama yang menahan kotoran-kotoran hat atau kotoran pertama sebelum ke media selanjutnya. Ya. Nah ini seperti ini, nanti per chamber ini udah beres, udah kering, udah habis airnya yang keluar ini, ganti chamber sebelahnya, seperti itu, sebelahnya udah kering semua, tutup normal lagi, running lagi, udah ini tinggal isi air. Sebentar, ini kita contohin yang chamber berikutnya habis ini. Nah ini kita standarnya seperti ini ya, mumpung dibuka semua chambernya, kita pakai dinding double wall. Double wall itu semakin besar kolamnya, sebagai besar kapasitas kolamnya, dindingnya makin tebal. Ini 15 cm, jaraknya double wallnya juga 15 cm. Kalau kolamnya agak kecil, biasanya 10 cm cukup. Jadi makanya kalau saya ditanya, Pak, idealnya berapa? 8, 5, 10, 15, ya kembali lagi ngelihat ukuran kolamnya. Ya, nah ada seperti itu. Ini yang di sini sekalian semprot-semprotin pinggirnya, Mas. Nah, itu sip, biar nanti running lagi. Oke, kita tunggu di sana lagi Norma. Dikit lagi udah habis ini.
Nah, airnya udah makin pelan ini berarti tekanannya makin rendah, artinya isi di medianya yang sikat brush ini udah mau habis. Kedalaman filter ini lebih dalam dari kolam, teman-teman. Usahakan buat seperti itu. Jadi kalau kolam ini kan kedalamannya cuma 1,25. Ini filternya ini 1,5. Meskipun posisi filternya lebih di atas. Ya, nah tapi dia kedalamannya ini 1,5 meter. Nah, kita tunggu dulu. Nah, biar nggak kelamaan nanti kita kasih contohnya per chamber. Ini yang chamber 1 ya, yang jet mat ya. Nah, selesai. Udah, habis ini kita akan tunjukin dulu nih kotornya kayak apa nih, biar teman-teman tahu nih. Kayak pasir. Ya, ini lumpur-lumpur, sisa amonia dan lain-lain yang ada di atas ini wajar dari sisa makanan dan segala macam. Dah, buka yang kedua ya. Yang satu nggak usah ditutup, biarin. Nah, sampai nanti benar-benar habis semua. Dan enaknya yang tadi saya bilang, kenapa sistem pompa di depan dan chamber ini posisinya lebih tinggi dari kolam. Kita kalau melakukan backwash besar ini tidak perlu ibaratnya menghabiskan air kolam sampai terlalu banyak. Ya pasti turun-turun sedikit. Ini sebetulnya nggak turun karena tadi ingat pipa bottom drain stoppernya kepedekan, jadi airnya masih keluar. Nah itu Mas Anam udah cukup tuh. Nah ini sebelah nih, nah nih lihat nih ya. Semprot aja udah sat, hilang, turun ke bawah. Tuh. Iya, simple. Orang malas pun juga nggak ada. Iya. Buat biara nggak biara koi nih. Betul, ini amonia, sisa kotoran, wajar. Sebetulnya kalau pakai jet spray lebih enak nih. Kita nanti lain waktu contohin pakai jet spray lah. Ini kan kita pas dadaan. Saya kepengen hari ini, kepengen edukasi sharing mengenai bagaimana cara sistem backwash kolam koi yang simple, yang gampang, dan ibaratnya tidak merepotkan. Nah, kenapa nih salah satunya nih, kenapa jet mat kita susun berdiri dan kita kasih rongga-rongga, selain memang untuk supaya ada jarak dan ada oksigen yang bisa untuk bakteri sebagian berkembang di sini, bersihnya juga gampang. Kalau rapet banget, bersihnya juga repot, pasti ada kotoran yang nggak akan turun ke bawah. Ini sebetulnya pun nggak perlu backwash besar. Hitungan saya biasanya minimal 2 tahun. 2 tahun baru. Ya, kolam blok O yang besar, itu 5 tahun belum pernah saya backwash besar. Nah, Sampai sekarang, jadi cuma cabut-cabut pipa. Media ganti nggak Pak? Wah, boro-boro ganti. Lawang kita bersihin aja nggak pernah kok. Gitu, dan puji Tuhan ikannya juga sehat. Nah, sekali lagi jangan apa yang saya sharingkan ini semua teorinya dipakai mentah-mentah ya. Maksudnya sesuaikan dengan sistem kolamnya, sistem filternya, kemampuan media filternya, spek media filternya. Itu harus benar-benar diperhitungkan. Apalagi saya kasih lihat, kasih tahu teman-teman, media-media filter baik mekanik biologis yang sifatnya mengikat, itu bahaya. Kalau mengikat tuh nggak boleh telat bersihin. Makanya saya nggak pernah mau pakai media-media yang sifatnya mengikat, semua yang sifatnya mengurai. Ya, itu. Nah, mereknya apa Pak yang itu? Saya nggak mau sebutin, nanti dikira saya nyerang lagi. Wah, berarti selain media ini berarti jelek. Nggak juga loh ya. Sekali lagi, kita hanya men-sharingkan apa yang kita pakai dan kita lakukan selama 10 tahun lebih ini. Nah, ini sudah cukup. Nah, oke. Sekarang chamber yang biologis. Nah, biologis di kolam ini kita menggunakan BioCube. Tuh, amonianya langsung keluar semua ya. Nah, nanti biarin aja teman-teman, kalau udah habis, airnya udah susut, kita semprot lagi dari atas sama diguyur pakai ember. Tuh. Dan ingat, ini semua kotoran amonia selama 10 bulan running. Ya. Ya, termasuk sedikit sih ini. tapi apa? Tembus. Iya, itu lumpur. Lumpur kan? Kasar juga. Ya, enggak, lembut. Makanya kan salah satu kelebihan BioCube ini karena pori-porinya ini dia gampang sekali air untuk larut, baik kotoran yang hard maupun yang kotoran yang soft. Dia langsung turun ke bawah tuh, disemprot seperti itu langsung, bersih langsung tuh. Oh. Nah. Gampang kan? Oh. Makanya saya sukanya pakai BioCube ini begini. Oh. Kalau misalkan media-media yang tadi saya bilang sifatnya itu mengikat sementara, mau nggak mau harus diangkat, dibersihin, sikatin satu-satu. Nah, itu kan yang agak lumayan capek juga itu loh. Dan memang ya kita lebih memilih, mending kita pakai spek isi media yang bagus, tapi maintainnya seperti ini isi. Dan ini ingat, maintain besar ya, ini maksudnya ya. Kalau maintain kecil lebih sesederhana lagi. Buka pipa dikit. Nah. Tuh. Nah, Norma kesini nih, shoot di bawah saya nih. Tuh, amoniaknya langsung larut keluar semua tuh di air tuh. Nah,
Ini yang 1, 2, 3, ini yang keempat berarti ya kan, masih 1 chamber lagi terakhir. Oh, enak banget bersihnya. Tuh udah bersih tuh. Oh. Kalau berubah warna loh Pak, kok BioCube-nya jadi coklat, jadi itu ya wajar. Yang penting lihat nih, nggak ada yang rontok, nggak ada yang hancur, nggak ada yang seperti media lainnya yang dia rontok menjadi pasir, menjadi lumpur. Tuh, utuh semua. Perbedaannya sama yang samping ini. Ya, ini yang masih belum dibersihin. Terakhir nanti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya ini sih dilakuin sendirian juga bisa. Cuman karena ini kita sambil bikin ngevlog biar cepet ya, dibantu Dayat sama Anam dari Blaskoi. Ya oke, 1 chamber lagi beres. Nanti kita akan kasih lihat juga gimana setelah itu kita running semua normal, media circle lagi jalan. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Nah, kalau sudah kita balik-balikin lagi, tutup backwash per chamber seperti ini teman-teman. Makanya yang saya pernah bilang, usahakan chamber itu per chambernya itu jangan direct. Jadi pembuangannya backwashnya itu 1 chamber itu 1 sendiri. Ya dipisah-pisah. Supaya kita kalau pas butuh waktu bersihin atau pas butuh apa lebihan utuh. Airnya kan sekarang udah bening tuh, lihat tuh. Ya kan? Nah, ini yang saya bilang udah amoniaknya udah bersih semua, running semua. Nah, nanti ada satu catatan penting nih Norma. Ingat, karena filter ini habis kita buang total atau istilahnya backwash besar, berarti kan sebagian media biologis ikut mati dong Pak, ikut buang. Betul, makanya nanti kita perlu waktu running 2-3 hari lagi, kasih makan juga bertahap dulu sambil dia recovery. Chamber-chambernya tuh yuk di shoot tuh, udah bersih semua nih Norma. Tuh, bersih semua, udah running normal, ya kan. Ini yang biologisnya udah, terus ini yang jetpacknya juga udah bersih. Udah beres, habis ini kita tutup-tutup lagi decking kayunya. Pompa udah running semua, UV udah nyala lagi. Beres, selesai. Ya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lah. Ya cukup sekali. Oke, nah itu tadi vlog tips untuk merawat kolam koi kesayangan kita. Dan ini adalah namanya backwash besar. Kalau backwash kecil kita hanya cabut pipa backwash selama beberapa detik. Tergantung mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali. Sekali lagi tidak ada patokan baku, tergantung kapasitas kolam, kapasitas media, populasi ikan, dan jumlah kita ngasih makannya seperti itu. Tapi saya yakin nanti teman-teman di rumah pasti akan punya perkiraan sendiri. Nah, semoga di video vlog kali ini bisa bermanfaat. Kalau yang sekali lagi tidak setuju atau yang tidak bersependapat, ya kita mohon maaf, kita hanya ingin sharing. Dan semoga video-video ini bisa terus bermanfaat dan Blaze Channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan informasi terutama sekitar animal lover, koi lover, dan dunia koi pada umumnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.